ketenangan, kenyamanan, ketenteraman, dan Allah pun sempurnakan nikmat-nikmat tersebut yang saat ini kita rasakan, yaitu nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mensyukuri setiap nikmat-nikmat Allah dengan melakukan ketaatan di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk kelompok hamba Allah minasyakirin, dan Allah memberikan janjinya untuk terus menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib, ikhwan, hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam ini insya-Allah dan kami butuh doa dari bapak-bapak saudara sekalian, kita akan kembali menyambung majlis rutin kita bulanan yang alhamdulillah telah Allah berikan kepada kami dengan berkat daripada taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kerjasama dengan Masjid Jami' Mentok ini telah berjalan mungkin lebih dari 10 tahun adanya, dan memang sebab pertama kemarin adanya Covid sehingga terputus. Selesai Covid kita pun belum bisa melanjutkan, tapi alhamdulillah singkatnya hari ini, malam hari ini insyaallah kami butuh doa dari bapak-bapak sekalian, saudara-saudara, mudah-mudahan kami bisa diberikan Allah istiqamah untuk terus menyambung silaturahmi, ikut memakmurkan, menambahkan kegiatan dakwah di Mentok ini yang saya tahu benar saat ini sudah beda dengan dulu. Kalau dulu mungkin agak minim guru-guru asatis, sekarang Mentok ini sudah banyak asatis. Tapi mungkin yalah sebulan sekali datang ustaz dari luar, apalagi sekarang guru kita Ustaz Umar Segap mungkin sudah tidak bisa masuk. Ustaz Umar Muhdar rahimahullah telah wafat. Ya mungkin tinggal kami ini yang mungkin insyaallah mudah-mudahan bisa terus istiqomah, memberikan mungkin suasana baru, ya, mendapatkan walaupun isi yang disampaikan tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang ada di Mentok ini. Yang jelas kami datang bersilaturahim, kami datang mengambil keberkahan dari ini, tempat masjid yang penuh berkah ini, dan juga mengambil keberkahan daripada orang-orang tua kita yang masih ada dan antum semua yang hadir di sini insyaallah taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi Allah, diberkahi Allah, dan insyaallah perkumpulan ini menyebabkan turunnya rahmat, bukan hanya sebatas untuk kita yang hadir, tapi untuk dimanapun kita tinggal, kita bertempat, khususnya kota Mentok ini dan pada umumnya Pulau Bangka, dan bahkan dimanapun daripada negeri umat Islam, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada majlis yang kita adakan ini. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Adapun majlis yang kita akan laksanakan ini, mengingat dulu sudah kita jalankan alhamdulillah cukup lama, mungkin kami tidak akan merubah bentuk daripada majlis ini. Tetap insyaallah dia akan kita laksanakan 2 session, 2 kegiatan. Yang pertama bainal isya'ain, antara maghrib dengan isya, melanjutkan pembacaan kitab Syarah Hadis Jibril yang dikarang oleh Imam Ad-Da'i ilallah Al-Arif Billah Al-Faqih Al-Abid Al-Habib Ibrahim Zain bin Ibrahim bin Samit hafizahullah ta'ala wa ta'ala Allah bitul hayati, seorang tokoh ulama besar yang ada di kota Madinah, dan beliau lam yazal hayyun, sampai saat ini beliau masih hidup dengan umur yang sudah tembus 90 tahun lebih, dengan keadaan yang fisik beliau mungkin sudah cukup tua, tapi alhamdulillah mudah-mudahan keberkahan tetap nyambung keberadaan beliau. Kita doakan mudah-mudahan diberikan Allah sehat walafiat dalam keadaan umur yang tua tersebut, tetap memberikan kemanfaatan untuk kita, dan kita yakin semua ulama kita memberikan manfaat semasa hidup mereka, semasa tua mereka, bahkan setelah mereka wafat insya-Allah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, nanti selesai salat isya kita akan tambahkan majelis kita dengan sesi yang kedua yang mungkin tidak terlalu panjang, tapi mengambil keberkahan dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi insya-Allah taala. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah ini, kita langsung saja memulai, dan kami mengingatkan kepada kita semua untuk tidak lupa niat i'tikaf agar kita lebih mendapatkan keberkahan dari majlis kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qal muallif rahimahullah taala hafizahumullah wa nafa'ana fil daraini amin. Bab al-haid wan nifas. Masya Allah. Pembahasan malam ini Pak, kita enggak ngalami, tapi kita perlu tahu bab yang khusus dialami oleh perempuan, haid dan nifas. Tapi kita sebagai seorang bapak atau mungkin sebagai seorang suami enggak boleh enggak tahu tentang hal ini. Boleh jadi istri kita enggak paham, maka tanggung jawab suami untuk memberikan kepahaman. Walaupun khusus 2 bab ini, alangkah baiknya seorang perempuan itu benar-benar belajar
dengan seorang ustazah, guru perempuan. Karena secara teori boleh saja seorang ustadz mampu menjelaskan, tapi hakikat kejadian secara detail yang mengalami dan bisa menjelaskan adalah sosok seorang ustazah yang perempuan, dia yang mengalaminya. Ma'asyar ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir dulu kita membahas tentang masalah al-ahdath, masalah hadas. Hadas yaitu sesuatu yang terjadi pada diri seorang yang menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah untuk beberapa jenis ibadah. Maka ulama membagi menjadi ada dua kelompok, hadas besar dan hadas kecil. Dalam hal ini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samin membagi menjadi tiga bagian hadas: hadas besar, hadas sedang, dan hadas kecil. Kemudian di bagian yang ketiga kemarin, hadasul akbar, hadas besar. Hadas besar beliau mengatakan wa yahsulu bil haid wan nifas, didapatkan dengan adanya haid dan nifas. Ini kita sambung Pak ya dengan pelajaran terakhir kita dengan pelajaran malam hari ini. Hadasul akbar, hadas besar, wa yahsulu, hadas besar itu didapatkan, kalau kita tahunya hadas besar kadang-kadang digabung. Ya, hadas pertengahan masuk dalam hadas besar juga, yaitu junub, janabah. Ya, janabah itu termasuk hadas besar. Namun dalam kitab ini Habib Zain memisahkan menjadi hadas awsat, hadas pertengahan, junub itu. Sama wajib mandi, ya, tapi larangannya berbeda. Larangan berbeda antara perempuan dalam kondisi junub saja atau dengan haid dan nifas. Laki-laki mengalami junub, tidak mengalami haid dan nifas. Maka Habib Zain membedakan itu menjadi hadas junub itu disebut hadasul awsat, hadas pertengahan. Adapun haid dan nifas, hadas yang disebut kategori hadasul akbar, hadas besar. Jadi kalau Bapak mendengar ada ustadz guru kita yang mengatakan hadas terbagi menjadi dua, itu tidak salah. Ya, hadas besar, hadas kecil, itu yang memang selama ini sering kita tahu begitu. Namun di sini Habib Zain biar kita lebih paham dan bisa membedakan larangan-larangan pada dua ini berbeda. Hadas besar, hadasul awsat, hadasul akbar. Larangan untuk hadasul awsat lebih sedikit dibandingkan hadas besar. Jadi beliau mengatakan yang namanya hadas besar adalah hadas haid dan nifas. Kalau pada umumnya termasuk juga hadas junub, termasuk hadas besar. Kalau kita mengelompokkan cuma dua bagian, hadas besar dan hadas kecil. Nah, beliau mengatakan kemarin hadasul akbar wa yahsulu bil haid wan nifas wa tahrumu bihi sittatun madhkurah. Nah, di sini Bapak, kita perlu tahu, boleh jadi banyak sekali perempuan itu mungkin minta maaf anak kita sendiri. Yang kita tahu benar anak kita itu enggak pernah belajar di pesantren. Pak kata dari kecil TK, lalu masuk SD, SD juga negeri, langsung SMP, SMP juga negeri, SMA negeri, kuliah, lalu kerja. Mungkin dia nggak paham apa itu haid dan nifas. Kalau perempuan kita tanya, mungkin mereka sekedar tahu haid itu kalau keluar darah. Kalau darah berhenti berarti aku sudah suci. Padahal tidak sesimpel itu hukum haid dan nifas. Bahkan berapa banyak perempuan-perempuan yang salah dalam memahami masalah nifas. Saya contohkan, nanti kita masuk jabarannya lebih panjang. Nifas itu tidak ada hukum qat'i dari Rasulullah, termasuk juga haid. Termasuk daripada mujma', yaitu kesimpulan dari ijma' ulama, termasuk daripada ijma' dari yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Beliau menyimpulkan tentang haid dan nifas kalau dari segi jumlah waktu. Itu berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga yang lainnya. Yang jelas kita bicara tentang madhab Syafi'i. Jadi nggak pernah Rasul ngomong haid itu 7 hari, nifas itu 60 hari. Nabi nggak pernah mengatakan hal seperti itu. Tapi dari ijma', dari penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i bertahun-tahun, beliau telusuri dari negeri ke negeri, dari kota ke kota, sehingga beliau menyimpulkan kebanyakan perempuan muslimah dari sebanyak negeri bisa disimpulkan mengalami haid adalah antara 7 sampai 8 hari. Kebanyakannya sampai 15, paling banyak 15 hari, paling sedikit sehari semalam. Ini dari kesimpulan dari apa yang beliau pelajari, beliau teliti. Lalu nifas beliau katakan waktunya segecerotan saja bisa terjadi. Ini dari penelitian bertahun-tahun Pak. Pada umumnya 40 hari, paling banyak 60 hari. Nah ini dari segi waktu. Darah haid, darah nifas itu bisa dikenali bukan hanya dari keluar darah. Dari segi warnanya pun bisa dibedakan ini haid atau bukan haid.
Kemudian dari segi baunya pun bisa diketahui ini haid atau bukan haid. Bukan hanya sekedar kalau darah keluar berarti aku haid, kalau selesai berarti aku suci. Enggak sesimpel itu. Butuh dipelajari. Nah, kebanyakan perempuan-perempuan yang kalau kita tanya, mungkin maaf, anak kita sendiri kalau bapak minta maaf sekali lagi, tahu benar saya punya anak nggak pernah belajar khusus masalah haid dan nifas. Tanya dia, bagaimana kau bisa tahu kalau kau sedang haid? Ya darah keluar. Bagaimana kau tahu kalau kau sedang suci? Darah berhenti. Nah lalu kalau darah keluar lagi mana? Suci 3 hari darah keluar lagi. Ya haid lagi dia bilang. Cuma jawabnya begitu aja. Padahal hukum tidak sesimpel itu. Ikhwan rahimakumullah, di samping mengenali darah haid nifas, kita pun harus tahu apa yang dilarang bagi perempuan yang haid dan nifas. Kita sebagai bapak harus tahu. Sebagai kakak terhadap saudara perempuan harus tahu sebagai saudara. Atau sebagai suami terhadap istri kita, wajib kita tahu. Maka kalau kita tidak mengetahui hal ini, ajarkan mereka untuk belajar kepada seorang ustazah. Kalau memang nggak ada ustazah, ya apa boleh buat ustadz, tapi di forum yang syar'i. Itu pun sekali lagi keterbatasan kita sebagai ustadz menjelaskan haid ini tidak seperti kemampuan mereka para asatizah yang mungkin bisa secara detail menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan haid dan nifas. Kalau perempuan dalam keadaan haid dan nifas itu ada 6 perkara yang diharamkan bagi mereka. Pertama di sini dikatakan wa tahrumu sittatul madhkurah. 6 pertama ditambah lagi 4 jadi 10. 10 perkara yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. 6 pertama yaitu pertama salat. Salat. Perempuan tidak boleh salat kalau sedang mengalami haid dan nifas. Baik salat wajib, baik salat sunnah. Baik salat itu yang adaan ataupun dia pengen mengqadha salat. Haram hukumnya, bukan hanya tidak boleh tapi haram. Dan dia harus memastikan ketika dia sudah mengalami haid, ketika pengen salat pastikan benar kalau dia sudah suci. Kalau masih ada tanda bercak merah walaupun sedikit berarti belum suci, maka tetap tidak dibolehkan untuk salat. Kemudian ikhwani rahimani rahimakumullah. Kedua yang tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid atau nifas adalah tawaf. Nah, sekarang lagi musim haji, Pak. Ini gimana nih? Perempuan itu akan mengalami haid dan nifas. Perempuan beda-beda. Ada yang datang haid itu memang biasanya pada waktu yang dominannya mirip. Bulan ini di awal bulan, bulan depan di awal bulan lagi, bulan depan di awal bulan lagi, menjadi adat. Tapi terkadang berubah. Dia datang tidak di awal bulan, tapi di pertengahan bulan boleh saja terjadi. Nah sekarang perempuan mau pergi haji, ini kita bahas sebenarnya bukan mengenai haji, itu Pak kebetulan orang sedang pergi haji. Bagaimana hukumnya? Ini perempuan sedang mau pergi haji. Pas waktu dia sedang pengen melakukan ibadah haji, katakanlah pas tanggal 8 bulan Dzulhijjah, saat-saat sudah masuk waktu haji. 8 itu sudah mulai walaupun belum wajibnya. 9 hari Arafah, 10 tanggal Dzulhijjahnya hari nahar, 11, 12, 13 dia mengalami haid. Sedangkan perempuan haid tidak boleh masuk Masjidil Haram. Termasuk yang diharamkan bagi perempuan haid dan nifas masuk masjid. Apalagi mau sholat, apalagi mau tawaf. Lalu bagaimana hukum hajinya? Nah ini harus dipelajari. Singkatnya nanti itu dipelajari. Muncul satu pertanyaan, ngelebar sedikit. Beb, gimana kalau sekarang kan ada obat bisa menunda haid? Bolehkah seorang perempuan minum obat untuk nunda haid agar haidnya enggak muncul saat ibadah haji? Itu dibahas Pak, karena belum ada zaman dulu. Munculnya di zaman kita sekarang, zaman modern. Disimpulkan oleh ulama, untuk ibadah haji diperbolehkan. Untuk umrah diperbolehkan. Kalau memang ada sesuatu entah itu yang sifatnya herbal atau yang kimiawi yang tidak haram sumbernya dimakan atau dikonsumsi untuk mencegah haid sehingga tertunda haid itu, karena ini perempuan tahu benar biasanya dia kalau haid dari tanggal sekian sampai tanggal sekian setiap bulan. Kebetulan di tanggal itu akan terjadinya proses haji. Maka alangkah menyedihkan dirinya, sedih. Pergi haji jauh-jauh ke Mekah tapi jadi nggak jadi haji. Gara-gara dia tidak bisa melakukan tawaf. Nggak bisa melakukan tawaf. Yang mana tawaf itu salah satu yang wajib dilakukan oleh seorang yang haji.
Sedangkan tawaf adanya di masjid. Masuk masjidnya saja haram, apalagi melakukan tawaf itu. Nah, diperbolehkan oleh ulama untuk masalah haji ini. Kadang-kadang Masya Allah berhasil, kadang-kadang tetap kebablasan juga. Ya. Lalu bagaimana kalau nyimpang sedikit masalah puasa? Kalau seorang perempuan demi ibadah haji boleh minum pil, minum obat agar hajinya enggak ketabrak oleh haid. Kalau puasa boleh enggak? Ada perempuan pengen puasa full 30 hari. Dia tahu dia biasanya kalau haid tanggal 25 sampai ke atas akhir bulan. Jadi pas dia puasa 1, 2, 3, 15 sampai 20 dia lancar. Tapi pas sudah masuk 23 dia ketakutan, wah ini nanti enggak sampai selesai sayang. Lalu dia pengen minum obat penunda haid agar haid itu terjadinya nanti di bulan Syawal. Ulama mengatakan ini pun ada khilaf, tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Beda dengan haji, ilahnya berbeda. Karena haji waktunya sempit dan sedikit. Dan kalau lepas tahun ini, apalagi kayak kita orang Indonesia Pak, mau datang lagi ke sana nggak gampang. Dari waktu, dari tenaga, dari segala macam termasuk biaya. Tapi kalau puasa, Allah tidak memaksakan. Ya, kita bisa saja nggak puasa, kita bisa qada di bulan Syawal dan seterusnya. Jadi kalau untuk puasa nggak diperbolehkan. Nah, sekarang apa saja yang tidak diperbolehkan bagi perempuan haid dan nifas tadi? Salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Kemudian tawaf tidak boleh, haram. Baik tawaf wajib ataupun tawaf sunnah tidak boleh. Kemudian mashul mushaf. Nah ini, maaf Bapak, mazhab macam-macam. Biar enggak kisruh, biar enggak jadi suatu polemik di antara masyarakat kita, tolong kita yang bermadhab Syafi'i berpeganglah dengan madhab Syafi'i. Agar tidak jadi suatu perselisihan antara kita. Datang seorang ustazah belajar di negeri yang bukan bermadhab Syafi'i. Misal, kuliah di luar negeri. Pulang sampai negeri kita jadi ustazah. Mengajar. Tapi yang diajarkan bukan madhab Syafi'i. Boleh jadi dalam madhab yang lain mengatakan perempuan yang haid boleh megang Quran. Misal. Sementara madhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Nyentuhnya nggak boleh, bawa nggak boleh, baca pun nggak boleh, haram hukumnya. Nah, kalau dia ngambil pendapat yang membolehkan, sementara kita masyarakat tahunya nggak boleh, ini bisa jadi suatu kekacauan. Istri kita pulang ngaji, pergi pengen ngaji di mana? Di masjid jami. Loh, kau kan lagi haid, kata suaminya. Kita bilang, karena kita tahu perempuan haid nggak boleh masuk masjid. Ada pengajian ustazah di masjid jami. Di mana? Di bawah, di teras apa di dalam? Di dalam. Jelas ini bila syak ini masjid. Ya. Kita bilang sama istri kita, wah kamu kan lagi haid, nggak boleh. Boleh kata ustazah fulanah. Nah, udah ini sama istri udah berantem. Ya, belum nanti di masyarakat lebih ribut lagi. Jadi kalau kita bermadhab Syafi'i, peganglah dengan madhab Syafi'i. Bukan berarti mengatakan madhab lain itu salah. Ya. Kemudian tidak boleh tawaf ya bagi perempuan yang haid atau nifas. Menyentuh mushaf, lembaran Al-Quran. Mushaf itu Al-Quran Pak. Menyentuhnya saja nggak boleh, apalagi membawanya, apalagi membacanya. Semuanya diharamkan bagi perempuan. Nah di sini dibahas, ya, bagaimana dengan para hufadhah, perempuan-perempuan yang sedang ngapal Quran. Karena orang yang sedang ngapal Quran kalau mandek seminggu kadang-kadang hafalannya akan susah. Sementara dia nggak boleh baca, nggak boleh nyentuh, nggak boleh pegang Quran. Apalagi kadang-kadang ada perempuan yang bukan seminggu, 10 hari bahkan 2 minggu haidnya. Kalau 2 minggu nggak ngulangi Quran, itu bisa yang lama hilang, ulang lagi dari awal. Jadi bagaimana? Apakah diperbolehkan karena demi menghafal Al-Quran, dia untuk mengulangi Quran, membaca Quran, menyentuh Al-Quran? Di sini ada khilaf. Tapi saya ambilkan kesimpulan, ulama kita tetap mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Kalaupun takut kehilangan hafalan Quran, maka ulama kembali awal asal menghafal Quran hukumnya wajib atau enggak? Asli hukum menghafal Quran bagi perempuan, bagi laki-laki, bagi umat semuanya. Apakah wajib? Tidak wajib. Sedangkan ini masalahnya haram menurut mazhab Syafi'i. Mengenai tidak wajib semua mazhab sepakat. Maka mereka menyebutkan tidak ada tuntutan untuk meneruskan bacaan Quran ketika mereka sedang haid. Walaupun ada pendapat
dengan alasan tadi. Memang kenyataan. Kalau kita ngapal Quran cuma dalam hati aja Pak, beda hasilnya. Daripada nanti hilang bacaan Al-Quran ini, ngulang lagi dari awal, maka ada yang memperbolehkan. Tapi sekali lagi, guru-guru kita kebanyakan berpegang dengan tidak. Dengan niat ta'ziman wa ihtiraman wa mahabbatan lil Qur'anil Karim. Maka kalau kita yakin karena Allah aku ninggalkan ini ngapal Quran, maka Allah mampu memberikan aku saat ngapal Quran langsung dengan kepahaman yang lebih kuat, kemampuan yang lebih hebat untuk ngapal Al-Quran. Nah, menyentuh Quran nggak boleh. Termasuklah juga, ini perlu kita sampaikan, ya kadang-kadang orang nggak ngerti Pak, masalah baca Quran lewat HP. Bawa HP, ya mah HP mesin, alat kita telekomunikasi, alat kita media sosial. Tapi ketika ayat itu tampil di layar, munculnya tulisan Al-Quran, maka hukumnya adalah Quran. Maka sampaikan kepada istri kita, jangan pernah nanti dia mungkin ngikuti di televisi atau apa pelajaran Quran lalu dia buka Quran. Sementara dalam keadaan haid atau nifas, megang Quran nggak boleh. Tapi kalau misal dia suruh anaknya untuk buka, cari, lalu dia cuma memandang saja tanpa menyentuh, maka itu boleh-boleh saja. Yang nggak boleh nyentuh, membawa dan membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid atau nifas. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, wa hamaluhu, dan membawa Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran. Kemudian termasuk yang diharamkan bagi perempuan al-muks, berdiam di masjid. Beda Bapak hukum masjid dengan musola. Ya, masjid dengan musola. Kita nggak usah bicara tentang arba madhab. Kita bicara saja tentang madhab Syafi'i. Maka di sini minta maaf, jangan terlalu semangat pengen bangun masjid, sementara masjid udah banyak. Apalagi merubah status musola menjadi masjid. Kemarin waktu Covid, Masya Allah banyak tumbuh masjid-masjid baru. Hukum masjid itu dari segi adab, segi etika itu jauh lebih hebat, lebih berat ketimbang musola. Contoh dalam masalah haid dan nifas. Perempuan haid atau nifas secara hukum di musola dibolehkan untuk duduk. Masuk, duduk. Tapi masjid diharamkan. Tidak boleh perempuan untuk masuk masjid. Tapi kalau masalah baca Quran, ya mau di masjid, mau di rumah, mau dimanapun, hukumnya tetap tidak boleh. Sekarang bicara tentang masuk masjid. Al-mukuth, tidak boleh berdiam di dalam masjid bagi perempuan yang haid atau nifas. Lalu yang tidak diperbolehkan di samping al-mukuth, murur fil masjid. Numpang lewat aja nggak boleh Pak, kecuali lil hajah. Misal kebetulan di depan itu jalan tertutup, sedangkan ini perempuan mau nggak mau harus melintas, nggak ada tempat lewat kecuali dari pintu ini menuju ke pintu itu, sedangkan ini masjid, nggak ada jalan lain, banjir di depan misal, atau ada apalah halangan itu, maka dalam hal ini boleh sekedar numpang lewat. Itu pun dengan catatan dia yakin, maaf, tidak akan ada satu tetes pun darah yang menetes di masjid ketika dia sedang lewat. Kalau duduk mantap, berdiri aja lama nggak boleh. Cuma numpang lewat, murur. Itu kalau hajat darurat. Kalau nggak ada hajat nggak boleh. Numpang lewat aja nggak boleh di masjid. Apalagi masuk duduk. Nah sekarang banyak problem. Saya saksikan di Pulau Bangkani, ya di sini Masya Allah asatidz kita banyak, bisa Bapak tanyakan nanti lebih dalam. Banyak masjid dulu kecil. Ini saya kan sering, besok Insya Allah saya jalan ke Belinyu. Ngelihat di masjid-masjid pinggir jalan banyak masjid-masjid gede yang baru. Di sampingnya ada masjid lama yang kecil. Karena kebutuhan umat, jumlah jamaah tambah banyak, akhirnya butuh dibesarkan. Nah, ada juga yang masjid lama itu dibongkar, dijadikan halaman masjid. Nah ini perlu dipertanyakan, apa hukumnya kalau ada seorang suami bawa istrinya ke masjid, suaminya masuk masjid sholat, sementara istrinya nunggu di mobil. Mobil itu parkir yang dimana di situ dulu ada masjid. Ini kan perlu dipertanyakan, hukumnya bagaimana?
Kita nggak ngerti, nanya sama ustadz. Sekarang Masya Allah asatidz begitu banyak. Jangan kita ribut-ribut sementara orang alim yang ngerti paham, nanya. Setiap hukum ada solusinya. Karena ini yang terjadi di masyarakat kita. Ya, kebetulan bangunan masjid lama tadi berada di posisinya dibongkar, dihancurkan, dijadikan halaman masjid. Sementara dulu itu tanah adalah wakaf untuk masjid. Nah, yang kejadian jadi masalah adalah ini kalau kita hubungkan dengan masalah haid nifas ya. Jika ada seorang perempuan dia haid atau nifas, dia nggak sholat, dia nggak masuk masjid, tapi dia nunggu di tempat parkiran yang dulu di situ adalah masjid. Nah itu perlu dipertanyakan. Ya, termasuklah juga parkir mobilnya. Apa hukumnya dulu itu adalah masjid, sekarang jadi halaman masjid. Itu juga perlu dipertanyakan karena boleh jadi kendaraan. Itu ada membawa najis, membawa segala macam. Nah, semuanya ada solusi. Di saat hal-hal yang udah kepepet, yang udah mentok, itulah nanti kadang-kadang kita baru ngambil pendapat dari mazhab di luar mazhab Syafi'i. Selagi masih ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, walaupun itu pendapat bukan pendapat yang kuat, kita boleh pakai sebelum kita pindah ke mazhab yang lain. Tapi kalau nggak ada, ya silakan pindah ke mazhab lain untuk menjadikan solusi. Disitulah apa yang dikatakan Rasulullah, khilaf ummati rahmah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, yang tidak boleh bagi perempuan haid atau nifas, di samping tadi sholat, tawaf, lewat di masjid, masuk masjid, kemudian menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran. Ada lagi tambahan saum, puasa. Puasa bagi perempuan haid nifas enggak boleh. Haram. Bahkan haram di sini perlu kita ketahui ikhwan, bukan hanya puasa dari awal sampai habis. Ada istilah dalam hukum fikih itu turul mani, datangnya halangan ketika sedang ibadah. Dia perempuan puasa dari pagi sampai sore. Begitu jam 5 sore katakanlah datang haid. Datang haid jam 5 sore Pak, tinggal sejam lagi maghrib. Gimana hukumnya? Pertama hukumnya ini perempuan otomatis langsung batal puasanya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, seandainya ini perempuan berkomitmen, udah dah tanggung sayang 1 jam lagi, biarlah nanti aku pas maghrib aja baru makan baru minum. Jelas. Ini perempuan ngalami haid di jam 5 sore. Ketika dia mau pengen ngebatalkan, dia pikir sayang tanggung tinggal 1 jam lagi. Ku pertahankan aja dulu, nanti pas maghrib baru dibatalkan. Apa hukum 1 jam menahan diri untuk tidak makan dan minum? Haram. Haram hukumnya. Maka bagi perempuan ini diharuskan untuk membatalkan, walaupun secara hukum dia sudah batal puasa. Tanggung 20 menit lagi, batalkan. Tunjukkan kalau engkau patuh kepada Allah. Patuhnya seorang hamba dengan apa yang Allah tetapkan, disitulah dia mendapatkan pahala. Perempuan haid enggak puasa, enggak dapat pahala puasa. Dengan dia nurut, patuh dengan anjuran Allah tidak boleh puasa, maka disitulah dia mendapatkan ganjaran pahala. Begitupun dengan sholat. Cuma bedanya kalau sholat enggak wajib diqadha. Kalau puasa wajib diqadha. Kecuali kalau sholat itu terjadinya karena kelalaian, akhirnya datang haid. Azan jam 12. Dengar suara azan, masih asik masak, belum sholat. Selesai masak jam 12:30, tanggung makan aja dulu. Habis makan baru mau mandi. Tiba-tiba datang haid jam 1, sholat belum. Maka hukumnya haram, dia sudah menunda sholat. Kedua, wajib mengqadha sholat tersebut. Beda dengan kalau sudah haid duluan baru masuk waktu sholat. Kemudian ikhwani rahimakumullah, yang perlu kita ketahui, jadi shaum ya, puasa. Puasa wajib ataupun puasa sunnah ataupun puasa qadha sama, tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid dan nifas. Nah, bagaimana dengan seorang perempuan kalau tadi namanya turul mani, sedang puasa atau datang halangan. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Ada seorang perempuan, dia sudah mengalami haid 6 hari. Pas malam ke-7 dia lihat masih tersisa sedikit. Datang waktu sahur dilihat, Pak, masih ada sisa sedikit, berarti belum suci. Sampailah masuk jam 8 pagi, ketika dia datang ke kamar mandi, dia lihat ternyata sudah suci, bersih, enggak ada darah haid lagi.
Apa hukum baginya hari itu untuk puasa apa tidak? Jawabnya tidak wajib puasa. Karena kenapa? Puasa itu dimulai dari waktu subuh. Sementara waktu subuh dia masih dalam kondisi haid. Jadi hari itu dia tidak wajib puasa, tapi selain puasa dia harus mandi wajib, masuk zuhur, sholat zuhur. Kalau memang dia pengen sholat duha, apapun diperbolehkan termasuk megang Quran, baca Quran dan lain-lain. Kemudian ikhwan rahimakumullah, nih penting buat kita ketahui. Termasuk yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, bukan hanya perempuan itu saja, untuk kita diharamkan juga. Apa? Minta maaf, di sini mungkin ada anak-anak kecil, tapi apa boleh buat? Melakukan hubungan suami istri, jima, haram. Perempuan dalam keadaan haid atau nifas lalu kita datangi melakukan, maaf, bukan sekedar bercumbu. Kalau sekedar bercumbu halal, tidur bersama mereka halal. Tapi kalau sudah sampai melakukan yang namanya benar-benar jima, bertemunya dua kemaluan laki dan perempuan, apalagi sampai masuk, hukumnya haram. Hukumnya haram. Dosa buat kita dan dosa buat dia juga. Nah, yang jadi masalah, haid itu sekali lagi seperti yang saya sampaikan, bukan hanya simpel kalau darah berhenti berarti suci. Darah ada hukumnya haid. Tidak sesimpel itu, Pak. Haid itu paling sedikit kata Imam Syafi'i 1 hari 1 malam baru dikatakan haid. Ini kalau pembahasan benar detail butuh waktu mungkin 2-3 kali pertemuan untuk membahas tentang haid. Ya. Saya contohkan satu kejadian. Ada pasangan baru kawin, Pak. Teman saya, bahkan masih juga ya hitungan keluarga. Dia orang yang nggak paham, istrinya nggak ngerti. Suami nggak paham, istri nggak ngerti. Jadi mereka ini setelah menikah tinggallah di rumah mertua, di rumah sang laki-laki. Masya Allah, istrinya itu kalau sholat selalu ikut ibu mertua sholat. Suatu hari subuh, istrinya ini nggak keluar dari kamar. Semalam isya masih sholat berjamaah, ikut mertua perempuan. Suami sholatnya di masjid. Suami sholatnya di masjid. Mertua perempuan sholat sama menantu tadi istrinya. Isya semalam masih sholat. Pas subuh nggak nyongol. Ditanya sama mertua, sama ibunya kepada anaknya, wahai Fulan, mana istrimu, kenapa nggak sholat subuh sama aku? Aku nunggu dari tadi. Umi minta maaf, dia datang haid. Oh, udah haid. Udah uminya kabar akhir aja, perempuan haid memang nggak boleh sholat. Sampai masuk waktu duha, biasa ikut sholat duha, enggak. Begitu zuhur, subhanallah, istrinya ini, ibunya udah sholat, suaminya pulang dari masjid, lalu sekitar jam-jam 2, ngelihat nih perempuan pakai mengkena, sholat sama suaminya. Sholat apa? Sholat zuhur. Ibunya bingung, loh, tadi aku sholat zuhur, dia nggak ikut sholat. Iya Mi, tadi masih haid. Terus sekarang sholat? Iya, udah suci. Kenapa? Udah nggak keluar darah. Bahkan maaf, mereka pun melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Menurut mereka, istriku sudah selesai haid. Kebetulan uminya pernah taklim, pernah belajar. Nangis uminya, ya Allah nah, subuh tadi kau bilang istrimu haid, nggak sholat subuh. Iya mak, memang mak, ada darah mak. Tapi tadi pas sudah dekat zuhur, lewat habis zuhur, darah itu udah nggak ada lagi. Bahkan dari sebelum zuhur udah nggak ada darah. Jadi istriku udah mandi. Sekarang dia sudah suci. Apa katanya ibunya? Musibah katanya. Kau ini tidak paham, istrimu tidak ngerti. Kalau perempuan itu haid, ikhwan, datang darah nih jam 4 subuh misal, adzan jam 5 subuh, maka saat itu dia wajib menahan diri untuk tidak sholat. Jam 4 subuh keluar darah, sampai waktu duha, walaupun tidak keluar darah lagi, cuma jam 4 itu keluar,
jam 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak ada darah susulan yang keluar, ini perempuan masih statusnya dianggap haid. Sampai kapan? Sampai zuhur, sampai asar enggak keluar darah misal. Sampai maghrib, sampai isya enggak keluar darah, tetap statusnya dianggap haid. Kecuali kalau sampai 24 jam, ketemu besok jam 4 enggak ada sama sekali darah susulan, maka ini anak dianggap kemarin bukan haid, boleh jadi darah istihadah. Masuk jam 4 hari itu dia lihat enggak ada darah susulan, cepat mandi, cepat sholat isya, lalu mengqadha sholat maghrib, asar, zuhur dan subuh yang kemarin dia enggak sholati. Tapi yang terjadi gimana tadi? Dia nyangka udah suci, kenapa darah udah enggak keluar? Keluar cuma habis subuh, duha enggak keluar, zuhur pun enggak keluar, dianggap suci. Ini khusus hukum ini berlaku pada hari pertama. Jadi mereka bahkan melakukan hubungan suami istri. Haram hukumnya. Walaupun haram bukan zina. Beda ya. Kenapa nggak dibilang zina? Istrinya yang sah. Tapi hukumnya haram karena status istri itu kemarin masih dianggap sebagai orang yang haid. Boleh jadi datang susulan darah pas maghrib, pas isya, pas malam hari. Kalaupun nggak ada susulan darah, maka besok setelah 24 jam baru bisa dipastikan ini perempuan haid atau tidak haid. Jima nggak boleh. Sekali lagi saya pertegas, minta maaf. Kalau bercumbu boleh. Bercumbu boleh. Dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Minta maaf Pak ya, biar kita paham ini. Karena urusan ini jarang kita pelajari kalau mau nikah. Kalau mau nikah cuma tanya belajar tentang apa? Bagaimana melafazkan ijab qabul. Ya, biar bisa lancar benar. Tapi hukum-hukum seperti ini nggak pernah kita pelajari. Padahal penting. Sekarang istri saya dalam keadaan haid, apakah saya nggak boleh sama sekali tidur dengannya? Apa nggak boleh sama sekali menyentuhnya, mencumbuinya? Ternyata syariat tidak seperti syariat Nasrani. Kalau orang Nasrani nggak boleh sama sekali. Maaf, orang Nasrani dibebaskan, Yahudi yang nggak boleh. Orang Yahudi kalau istrinya haid atau nifas diusir dari rumah. Bahkan masakannya nggak dimakan. Nasrani kebalikannya. Dibabas semua, haid mereka jima. Tapi Islam dinul wasatiyah. Islam tidak mengekang, tidak terlalu membebaskan. Jima, maaf dalam makna benar-benar melakukan setubuh, bertemu 2 kemaluan, itu yang diharamkan dalam syariat. Tapi selebih dari itu diperbolehkan. Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama yang mengatakan boleh melakukan cumbuan. Bercumbu dengan istri yang haid atau nifas, tapi pakai hail. Ma baina surrah wa rukbah. Jadi antara lutut sampai pusat nggak boleh disentuh-sentuh. Yang boleh bagian lain. Itu. Ini hukum Pak. Ada yang mengatakan boleh, tapi pakai hail. Boleh disentuh bagian lutut semuanya, tapi ada alas. Entah sarung, entah short panjang, entah apalah. Ada lagi yang mengatakan boleh walau tanpa hail antara lutut sama pusat, yang penting bisa memastikan tidak terjadi yang namanya jima itu. Tapi mimbabul ihtiyat, minta maaf kalau orang sudah syahwatnya naik kadang-kadang lupa. Jadi afdalnya cari yang aman buat kita agar tidak kebablasan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan ini perlu kita ketahui. Ya, jadi yang mau kawin harus paham tentang ini. Ada kita punya teman, ketika istrinya dalam keadaan seperti itu, dia nggak pernah tidur pun tidak, nyentuh pun tidak. Padahal dia pengen, ya namanya manusia. Ternyata syariat Islam tidak mengekang, membolehkan, tapi ada batasan. Nah ini harus kita pahami. Wa kadza tamattu bima baina surra wa rukbah. Jadi ada 3 pendapat tadi. Untuk ambil aman, ambil pendapat pertama atau kedua. Untuk ngambil amannya Pak. Ya, karena kita sama perempuan istri kita juga kalau sudah ketemu hal seperti ini kadang-kadang maaf ya akal itu hilang. Kata Imam Abdullah bin Abbas, "Idza qama dzakar rajul dhahabat isfu aqluh." Kalau sudah syahwat seorang itu naik, akalnya hilang separuh. Akalnya hilang separuh. Apalagi istri yang memaksa atau mengajak, kadang-kadang membuat kita lupa sehingga terjadilah apa yang terjadi. Dan bukan hanya itu efeknya, di samping haram ya, ulama mengatakan kalau sampai ma'udzubillahi min dzalik terjadi pembuahan akibat hubungan tadi, maka kebanyakan anaknya cacat.
anak itu akan tumbuh tidak benar, tidak sempurna, cacat. Dan dalam syariat juga disuruh ada tambahan hukum, walaupun ini tidak wajib, sodakoh. Ada ditentukan dengan kadar tertentu sodakoh bagi orang yang melakukan hubungan jima di saat haid atau nifas. Kemudian satu lagi ikhwan yang tidak kalah penting perlu kita ketahui, at-tolak, perempuan haid atau nifas itu enggak boleh ditalak, enggak boleh